Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran mengenai pesan terakhir dari Monsinyur Gabriel Manek SWD. Satu hal yang telah dikerjakan Tuhan melalui hambanya ini, sehingga kemudian banyak orang mulai berdevosi secara pribadi kepada beliau, mohon doa dan perantaraan kepada beliau, dan banyak kemudian doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan melalui perantaraan beliau ini. Bagaimana Tuhan mengerjakan satu mujizat, Jadi setelah 17 tahun dimakamkan di Amerika, lalu kemudian para suster PRR, jadi kongregasi PRR ini didirikan oleh beliau. Kemudian ingin membawa kembali jenazah pendirinya pulang ke Indonesia untuk dimakamkan di Larantuka. Nah, tetapi kemudian rupanya dengan harapan hanya akan membawa tulang belulang, tetapi kemudian dalam proses akhirnya proses yang tidak mudah karena harus membawa dari Amerika ke sini, itu berarti juga berurusan dengan perizinan dari pemerintahan di sana di Amerika dan kemudian juga di Indonesia sendiri. Akhirnya kemudian harapan ini melampaui dari apa yang mereka harapkan. Dengan harapan akan membawa secara sederhana saja tulang belulang Bapak Uskup ini. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan mengerjakan satu mujizat, yaitu jenazah yang sudah dimakamkan 17 tahun. Jenazah Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manek SWD ini ternyata tetap utuh, tidak membusuk. Dan kemudian akhirnya di satu sisi juga membuat proses ini juga perizinan untuk membawa jenazah yang utuh ini memang satu proses yang lebih sulit. Tetapi ini satu hal di sisi lain merupakan mujizat yang dikerjakan Tuhan atas hambanya ini. Mujizat ini juga mau menyatakan bahwa Tuhan berkenan kepada hambanya Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manek SWD. Dan di sini mulailah karya Tuhan juga melalui calon orang kudus. Saya sebut calon karena memang belum resmi digelarkan kudus. Tetapi sebagai calon orang kudus, banyak orang berdevosi secara pribadi kepada beliau, mohon doa-doa dan perantaraan beliau, dan rupanya doa-doa yang dipanjatkan oleh umat beriman melalui perantaraan beliau ini banyak didengarkan dan dikabulkan Tuhan. Mujizat-mujizat yang terjadi, doa-doa yang dikabulkan, pertolongan dari Tuhan melalui perantaraan hambanya ini. Dan sepanjang sejarah gereja memang terjadi proses seperti ini, di mana gereja juga mengajak kita menghormati para kudus. Para kudus yang kemudian juga digelarkan secara resmi dalam gereja, yaitu sebagai beato, kemudian selanjutnya sebagai santo. Nah, bagi kita, para kudus ini apa sih? Mengapa kita juga menghormati para kudus di surga? Karena seperti dalam iman kita, dalam syahadat singkat aku percaya, kita juga mengungkapkan aku percaya akan persekutuan para kudus. Dan di sini gereja mengajak kita melihat sebenarnya mengapa kita menghormati para kudus. Yang pertama karena para kudus adalah pendoa syafaat yang unggul bagi kita. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik 956. Mari kita baca bersama dari apa yang diajarkan gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 956. Doa syafaat para kudus. Sebab karena para penghuni surga bersatu lebih erat dengan Kristus, mereka lebih meneguhkan seluruh gereja dalam kesuciannya. Mereka menambah keagungan ibadat kepada Allah yang dilaksanakan oleh gereja di dunia. Dan dengan berbagai cara mereka membawa sumbangan bagi penyempurnaan pembangunannya. Sebab mereka yang telah ditampung di tanah air dan menetap pada Tuhan, karena Dia, bersama Dia, dan di dalam Dia tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa.
sambil mempersembahkan pahala-pahala yang telah mereka peroleh di dunia melalui pengantara tunggal antara Allah dan manusia, yakni Kristus Yesus. Demikianlah kelemahan kita amat banyak dibantu oleh perhatian mereka sebagai saudara. Lumen Gentium artikel 49. Lalu kemudian di sini gereja mengutip beberapa ungkapan para kudus. Jangan menangis, sesudah saya mati, saya akan lebih berguna bagi kamu dan akan menyokong kamu secara lebih baik daripada selama saya hidup. Diungkapkan oleh Santo Dominikus dalam sakrat maut kepada sesama saudara serikat. Saya akan mengisi kehidupan saya di surga dengan melakukan yang baik di dunia. Diungkapkan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jadi dalam hal ini kita bersyukur kepada Tuhan karena iman Katolik yang Tuhan anugerahkan. Artinya apa? Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah berjuang sendirian selama pesiaran kita menuju tanah air surgawi. Karena apa? Kita mempunyai pendoa-pendoa syafaat di surga. Yang siang malam mereka berjaga-jaga memandang Allah dalam kemuliaan surgawi. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dalam hidup kita pun, dalam hidup sehari-hari, kita juga tidak segan-segannya di tengah kesulitan, di tengah masalah. Kita juga mohon dukungan doa dari teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, dari teman-teman komunitas rohani kita, atau orang selingkungan, atau juga pelayan-pelayan Tuhan seperti romo, suster, siapapun itu. Kita di tengah kesulitan, tolong doakan saya. Tetapi kalau kita bisa minta doa saudara-saudari seiman yang di dunia ini, maka kita bisa minta dukungan doa dari para kudus dan mereka adalah pendoa syafaat yang unggul. Kemudian mengapa kita juga menghormati para kudus dan meminta doa-doa mereka? Jadi karena apa? Para kudus adalah saudara-saudari seiman. Gereja mengajar persekutuan para kudus ini bukan hanya di dunia saja. Tetapi kita lihat persekutuan para kudus ini adalah gereja yang sedang bersiara. Jadi bagi kita semua umat beriman yang hidup di dunia ini. Lalu gereja yang jaya. Mereka yang telah mengalami kemuliaan surgawi memandang Allah dari muka ke muka, yaitu para kudus di surga. Dan kemudian juga gereja yang menderita, gereja yang sedang dimurnikan, yaitu arwah-arwah di api penyucian. Ini adalah satu persekutuan para kudus. Kita menghayati cinta kasih persaudaraan dalam Kristus. Bandingkan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 957. Mari kita baca bersama-sama Katekismus Gereja Katolik 957. Tentang persekutuan dengan para orang kudus. Kita merayakan kenangan para penghuni surga, bukan hanya karena teladan mereka, melainkan lebih supaya persatuan segenap gereja dalam roh, diteguhkan dengan mengamalkan cinta kasih persaudaraan. Sebab seperti persekutuan Kristiani antara para musafir, menghantarkan kita untuk mendekati Kristus, begitu pula keikutsertaan dengan para kudus menghubungkan kita dengan Kristus yang bagaikan sumber dan kepala mengalirkan segala rahmat dan kehidupan umat Allah sendiri. Dari Lumen Gentium artikel ke-50. Kita menyembah Kristus karena Ia adalah Putra Allah, tetapi para saksi iman kita kasih sebagai murid dan peniru Tuhan. Dan karena penyerahan diri yang tidak ada tandingannya kepada Raja dan Guru mereka, semoga kita juga menjadi teman dan sesama murid mereka. Diungkapkan Santo Polikarpus Martir. Jadi kalau kita lihat betapa indahnya persekutuan para kudus dalam gereja Katolik. Karena bukan hanya saudara-saudari seiman yang hidup di dunia ini,
tetapi kita menghayati kasih persaudaraan, ya, menghayati kehidupan gereja ini juga bersama para kudus di surga. Mereka adalah saksi-saksi iman, sebagaimana yang juga diungkapkan dalam surat kepada orang Ibrani. Nah, demikian juga mereka adalah saksi-saksi iman, dan kita boleh hidup dalam persaudaraan dan persekutuan dengan mereka. Juga demikian dengan gereja yang menderita, gereja yang dimurnikan di api penyucian, yaitu arwah-arwah yang telah meninggal dunia di api penyucian. Kita semua adalah saudara. Sungguh-sungguh luar biasa rahmat ini, karena kita disatukan dalam persaudaraan, baik kita yang hidup di bumi, mereka yang di surga para kudus, dan juga mereka yang sedang dimurnikan di api penyucian. Karena itu kita lihat bagaimana juga dalam prosesnya ketika seorang sampai kemudian digelarkan kudus menjadi beato dan juga santo, itu juga melalui satu proses bagaimana kemudian umat beriman berdevosi secara pribadi, minta doa-doa secara pribadi dari orang-orang yang mulai dicalonkan, istilahnya mulai menjadi calon orang kudus. Demikian juga kepada Monsinyur Gabriel Manek SPD ini. Seperti saya ungkapkan di awal tadi, banyak orang mulai melakukan devosi pribadi, minta doa-doa beliau, dan mengalami mujizat-mujizat dari doa dan perantaraan beliau kepada Allah. Karena itu kita juga mau menghayati apa yang menjiwai kehidupan Monsinyur Gabriel Manek SPD ini, sehingga Allah juga menyatakan perkenanannya kepada beliau dengan mujizat yang dikerjakan Allah, yaitu jenazah beliau yang telah dimakamkan 17 tahun ini tetapi tidak membusuk dan tetap utuh. Mari kita lihat pesan terakhir, dan pada kesempatan ini kita akan bahas kalimat yang terakhir dari pesan ini. Kita lihat selengkapnya pesan terakhir ini lebih dulu. Jagalah api yang sedang menyala ini. Yesus harus diwartakan. Misi harus selalu dilanjutkan. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama kalimat ketiga dari pesan terakhir Bapak Monsinyur Gabriel Manek SPD ini. Misi harus selalu dilanjutkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat dalam seluruh kehidupan dan juga karya pelayanan dari Monsinyur Gabriel Manek SPD, kita lihat rupanya dari misi yang kemudian dijalankan oleh beliau, kemudian artinya merupakan satu dorongan Roh Kudus menggerakkan beliau untuk juga melayani, yaitu misi ini terutama kemudian kalau kita lihat, yaitu pelayanan kepada orang miskin dan tersisihkan. Jadi orang miskin dan terpinggirkan. Jadi kemudian Monsinyur Gabriel Manek, seorang yang boleh katakan sangat penuh perhatian, terbuka, mengunjungi, mendengarkan dan juga mendoakan umat penggembalaannya. Jadi beliau selalu berusaha menyapa umat, walaupun beliau dengan mendapat satu jabatan yang cukup tinggi dalam gereja, yaitu sebagai uskup, lalu kemudian sebagai uskup agung Ende. Kalau kita lihat karya pelayanan beliau, yang pertama adalah pelayanan pastoral sebagai imam dan uskup. Juga di tengah situasi sulit pada masa penjajahan Jepang, di mana imam-imam misionaris barat kemudian ditangkap oleh Jepang. Nah, dalam keterbatasan tenaga imam-imam pribumi ini, beliau artinya apa? Berusaha sungguh-sungguh melayani dalam satu wilayah yang cukup luas di Flores Timur. Dan kemudian juga beliau memberikan perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan tersisihkan, dan juga khususnya para penderita kusta. Setelah kita lihat dalam kesempatan-kesempatan yang lalu, bahkan rupanya satu pelayanan kepada orang-orang kusta ini juga menimbulkan kemarahan penjajah Jepang, bahkan karena
para penderita kusta ini dikhususkan dalam pulau tertentu di daerah Flores. Lalu kemudian beliau sering mengunjungi, menyapa, memberikan perhatian. Nah, sampai akhirnya kemudian Jepang mengetahui itu dan akhirnya tidak suka, dan kemudian kapalnya yang biasa beliau pakai menuju ke sana dibakar. Ya. Tapi beliau dengan berbagai macam cara tetap berusaha untuk memberikan perhatian juga kepada orang-orang kusta ini. Lalu yang kedua, Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manek SPD memiliki cita-cita untuk mengembangkan dan memberi kepercayaan kepada putra-putri pribumi Indonesia untuk menanggapi panggilan Tuhan sebagai imam, biarawan, biarawati, dan juga rasul awam yang tangguh dan dapat mempertanggungjawabkan imannya. Karena itu beliau memberi perhatian serius untuk mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah-sekolah umum maupun juga sekolah-sekolah seminari, ya, untuk pendidikan para calon imam, biarawan, dan biarawati. Ya, beberapa seminari yang beliau dirikan yaitu Seminari Lalian Atambua pada tahun 1950, Seminari San Domingo Hongkeng Larantuka 1951, dan juga sekolah-sekolah pendidikan umum. Jadi satu hal memang menjadi satu kebutuhan, ya, di mana kemudian ya memang tidak bisa tergantung hanya kepada misionaris barat, pelayanan pastoral, pelayanan sakramen. Nah, jadi kemudian Monsinyur mempunyai satu pemikiran yang luas, yaitu untuk mulai juga ada panggilan-panggilan imam, biarawan, biarawati di kalangan pribumi. Kemudian yang ketiga, untuk mengangkat hartabat dan martabat kaum perempuan, bahwa mereka juga dipanggil menjadi murid-murid Kristus untuk mewartakan Injil kabar gembira melalui berbagai karya pastoral dan kemasyarakatan. Maka Monsinyur Gabriel Manek SPD bersama Suster Anfrida PRR dan juga Pater Arnold Vedeberg SPD dipakai Tuhan mendirikan kongregasi Suster Putri Renha Rosari PRR pada tanggal 15 Agustus 1958 di Lebao, Larantuka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Lalu yang keempat, ya, jadi setelah kemudian beliau mengundurkan diri dari jabatan Uskup Agung Ende, lalu berpindah ke Amerika pada tahun 1970, jadi kemudian dengan alasan untuk berobat. Di sana beliau memberikan pelayanan kepada komunitas Jepang, Saint Francis Xavier Catholic Japanese Mission, komunitas orang kulit hitam di Auckland, Biara Cabrini Shrine di Denver Barat, kemudian juga pelayanan kepada suku-suku asli di Amerika, yaitu komunitas orang Indian. Jadi semangat untuk terus bermisi ini tidak pernah padam, bahkan ketika beliau mengalami kesulitan-kesulitan sampai akhirnya beliau mengundurkan diri. Dan ada satu catatan sejarah yang kemudian juga saya temukan, yaitu dalam brosur SMGM, ya. Jadi rupanya ketika beliau mengalami kesulitan di tengah ya perpecahan yang terjadi, beliau kemudian ya dalam tanda kutip mau dilengserkan seperti itu, ya. Kemudian ada orang-orang yang juga bereaksi ingin membela beliau dan ingin menyampaikan kebenaran untuk menyatakan bahwa beliau ada di pihak yang benar. Tetapi kemudian Monsinyur Gabriel Manek melarang mereka. Dia hanya mengatakan, biarkan Allah saja yang membela saya. Ya, biarlah kita hanya berusaha untuk mengampuni, dan mengampuni. Jadi ini satu teladan beliau. Daripada memikirkan tentang ambisi jabatan dan kedudukan dengan mempertahankan terus tatah sebagai uskup, beliau lebih memilih jalan salib bersama Kristus. Beliau mengundurkan diri dari jabatan uskup agung ini, lalu akhirnya berpindah ke Amerika Serikat dengan satu alasan, berobat. Ya,
Tetapi di tengah segala kesulitan ini, semangat misi ini tetap menyala-nyala. Ketika beliau pindah ke Amerika ini, beliau juga melayani baik untuk komunitas di antara orang-orang Jepang, lalu orang-orang kulit hitam, dan juga orang Indian. Jadi satu pesan beliau yang perlu kita dengar, kita juga jaga, dan kita pelihara. Misi harus selalu dilanjutkan. Jadi ketika saya mengungkapkan tentang semangat atau kemudian misi dari Monsinyur Gabriel Manek SWD, ini bagaimanapun juga tidak terlepas dari kongregasi Suster Putri Renha Rosari yang beliau dirikan, ya, jadi bersama beberapa orang lagi. Nah, kita lihat bagaimana misi dari Bapak Monsinyur Gabriel Manek ini dilanjutkan oleh para suster PRR dan juga SMGM sebagai komunitas awam yang juga mendampingi suster PRR, yaitu mengambil bagian dalam karya pastoral gereja lokal, terutama dalam pembentukan jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab, menanggapi kebutuhan gereja lokal sesuai tanda zaman, memperjuangkan keadilan dan pembebasan bagi kaum lemah. Konstitusi PRR artikel 103 dan juga 104. Misi untuk mewartakan Tuhan Yesus tidak hanya di wilayah yang terbatas seperti misi awal. Karena wilayah pengabdian Bapak Uskup di Flores Timur, beliau menghendaki agar PRR menyebar kemana saja sesuai kebutuhan gereja se-Indonesia, juga termasuk yang di luar negeri. Walaupun PRR belum biara internasional, tapi harus melayani juga ke luar negeri. Kerinduan dan cita-cita pendiri pada saat ini sudah terwujud, karena PRR juga bisa menyebarkan misinya ke luar negeri. Ya, ini salah satu kerinduan dan misi beliau yang kemudian diteruskan oleh para suster PRR. Ya. Lalu kemudian kita lihat juga dari apa yang diungkapkan dari seorang anggota SMGM, sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Jadi satu hal yang menarik sebagai latar belakang, kalau kita lihat rupanya ya, para imam Portugis dan juga khususnya para imam Dominikan ya mulai mewartakan Injil di Flores Timur, yaitu pada tahun 1556, yaitu abad ke-16. Tetapi kemudian memang ada orang-orang yang tertarik untuk mengikuti Kristus melalui perwartaan mereka. Tetapi setelah itu ketika Portugis meninggalkan Indonesia, meninggalkan Flores, kemudian hampir sekitar 2 abad ke-16 sampai 18, iman Katolik di antara umat ini rupanya kemudian dihidupi oleh umat beriman sendiri. Jadi iman Katolik ini boleh berkembang selama 2 abad walaupun tanpa pendampingan hierarki. Dalam kepengurusan gereja mereka memilih seorang awam secara adat dan atas dasar kesalehan. Mereka memiliki semangat misioner yang sangat kuat, namun sederhana untuk menyebarkan iman Katolik, yakni melalui sharing. Sifat misioner itu didukung oleh semangat merantau. Dan menjelang akhir abad ke-18, hierarki mulai berfungsi di gereja Nusantara. Dan karena juga Monsinyur Gabriel Manek melihat keteguhan umat ini, maka ya beliau sudah mulai kemudian merintis seminari-seminari supaya juga terbentuk juga imam-imam di kalangan pribumi, dan kemudian juga dapat dirintis juga ya pelayanan pastoral, pengembalaan bagi umat. Tapi yang menarik di sini, 2 abad di Flores Timur ini, yaitu abad 16 sampai 18, iman Katolik ini dihidupi di kalangan umat beriman, ya dengan mengangkat tokoh adat yang dianggap cukup saleh, untuk kemudian ya menggembalakan umat di sana. Dan rupanya iman ini tetap bertahan, ya.
Dan luar biasa kalau kita lihat dan renungkan di sini bahwa karya Roh Kudus yang luar biasa terjadi juga di kalangan umat beriman di sini, walaupun tanpa penggembalaan seorang imam atau hierarki secara langsung ya. Nah, tetapi disitulah sungguh-sungguh karya Roh Kudus sungguh-sungguh dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dengan latar belakang ini, semangat misioner kaum awam pada masa lalu di wilayah Larantuka dan sekitarnya, walaupun ada ketiadaan hierarki dan bimbingannya, mereka tetap mempertahankan ajaran iman Kristiani, iman Katolik, dan menyebarkan melalui cara sederhana, yaitu melalui sharing iman, mewariskan iman kepada generasi-generasi selanjutnya. Bayangkan ini terjadi 2 abad 16 sampai 18. Lalu visi misi dari SMGM ini mengambil bagian dalam visi kongregasi PRR, yakni mewartakan sukacita Injil kepada para sahabat Yesus yang lemah. Lalu karya, jadi dengan meneladani dan juga berpolakan pada semangat Bunda Maria ketika mengunjungi Elizabeth, Anda dapat membaca dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45, maka SMGM mengambil bentuk kerasulan dengan kunjungan keluarga, dengan melakukan 5M, mengunjungi, mendengarkan, menyentuh, menghibur, mendoakan. Nah, kalau secara khusus komunitas-komunitas ini dipanggil untuk melanjutkan misi Monsinyur Gabriel Manek SWT, maka sesungguhnya ketika Monsinyur Gabriel Manek mengungkapkan pesannya ini, ya, beliau ungkapkan pada keluarga yang merawat beliau, ya. Jagalah api yang sedang menyala ini. Yesus harus diwartakan dan misi harus selalu dilanjutkan. Maka pesan yang sama, ya, perlu juga kita tangkap, kita renungkan, kita cerna, dan kita hayati. Misi harus selalu dilanjutkan dalam panggilan kita masing-masing, di tempat kita berada masing-masing. Bayangkan kalau kita lihat satu latar belakang sejarah di Flores Timur, 2 abad tanpa penggembalaan hierarki gereja, tetapi iman umat berkembang melalui cara sederhana, yaitu sharing iman. Demikian juga, misi ini harus terus dilanjutkan. Dan misi ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang misi ini, sebagaimana yang juga diajarkan gereja, yaitu bandingkan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 850, misi berasal dari cinta kasih abadi Allah Tritunggal Maha Kudus, dan tujuan misi ialah menghantar manusia mengambil bagian dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Misi pada tujuan yang mendalam, yaitu menghantar jiwa-jiwa dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Misi mempunyai tujuan adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi di tempat kita dimanapun, cara hidup kita, status hidup kita, atau panggilan hidup kita masing-masing, kita dipanggil untuk melaksanakan misi yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dalam perutusannya. Sebagaimana diungkapkan Tuhan dalam Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Dan kemudian apa yang kemudian ditegaskan oleh Monsinyur Gabriel Manek SPD, misi harus dilanjutkan. Ini juga menjadi panggilan kita semua umat beriman untuk bermisi, yaitu untuk satu punya kerinduan, untuk mempunyai hati seperti hati Allah, hati Yesus yang penuh belas kasihan, di mana satu kerinduan Allah, yaitu satu kehendak Allah secara umum, adalah keselamatan seluruh umat manusia, keselamatan jiwa-jiwa. Inilah yang juga harus menjadi kerinduan kita. Juga menjadi satu kerinduan para kudus, juga termasuk Monsinyur Gabriel Manek SPD. Satu kerinduan hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Semoga kita semua dipanggil dan juga dapat menangkap pesan terakhir dari Monsinyur Gabriel Manek. Misi harus dilanjutkan. Kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menghantar orang dalam perjumpaan pribadi dengan Kristus. Sebagaimana kita telah mengalami lebih dulu Kristus yang hidup, kita juga dipanggil untuk membawa Kristus ke dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Monsinyur Gabriel Manek, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.